Channel beriman dengan logika sehat, channel edukasi Kristen yang diperuntukkan bagi setiap orang Kristen. Salam saudara, puji nama Tuhan, kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen, tayangan yang dikhususkan bagi kalangan kaum Kristiani. Saudaraku, dalam tayangan kali ini kita akan belajar bersama tentang istilah pengantin darah. Musa adalah pengantin darah bagi Sipora. Perkataan Sipora yang menyebutkan Musa suaminya sebagai pengantin darah dalam Keluaran pasal 4 ayat 25, begini bunyi firman Tuhan. Lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, "Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku." Perkataan pengantin darah cukup asing di telinga orang Kristen yang tidak memiliki latar budaya adat maupun keturunan darah Yahudi. Untuk memahami konteks perkataan Sipora, tentu saja kita patut merujuk ke belakang sekitar 400 tahun yang lalu. Kitab Kejadian diakhiri dengan Yusuf sebagai wakil Raja Firaun di Mesir. Yusuf melalui penyertaan Tuhan menyelamatkan Mesir dari kelaparan, serta menerima semua keluarga ayahnya Yakub untuk tinggal di tanah Gosyen. Keluaran dimulai berabad-abad kemudian dengan bangsa Israel yang telah berkembang menjadi bangsa yang besar. Mereka disiksa oleh Firaun yang tidak menghargai apa yang telah dilakukan oleh Yusuf dan khawatir bahwa banyaknya orang asing di negeri itu menghadirkan ancaman keamanan. Keluaran pasal 1 ayat 8-11. Firaun memerintahkan agar semua bayi laki-laki kaum Israel dibunuh dengan cara ditenggelamkan ke sungai Nil, namun bayi Musa diselamatkan oleh ibunya dan akhirnya diambil oleh putri Firaun. Keluaran pasal 2 ayat 1-10. Musa bertumbuh besar dengan dididik oleh segala hikmat di Mesir dan berkembang sebagai aristokrat Mesir, tetapi tetap ingat bahwa dia adalah orang Israel. Suatu ketika dia membela seorang budak Israel hingga mengakibatkan pembunuhan seorang Mesir. Di tengah proses pembelaan tersebut, Firaun berniat untuk membunuh Musa, sehingga Musa melarikan diri dari tempat itu. Dia berperan sebagai gembala di wilayah Median. Musa menetap di Median selama 40 tahun, menikah dengan Sipora anak Yitro Iman Median, dan memiliki keturunan di sana. Kita tidak mengetahui apa yang mungkin dia sampaikan kepada istrinya dan keluarganya mengenai kehidupannya yang lalu, namun dari semua petunjuk, dia memiliki rencana untuk menjadi seorang gembala selamanya dan menghapus Mesir serta bangsa Israel yang terjajah dari pikirannya. Selanjutnya Tuhan memperlihatkan diri kepada Musa melalui semak-semak yang menyala dan memerintahkannya untuk kembali ke Mesir serta memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan. Musa menolak, tetapi akhirnya menerima tugas mulia itu dengan sebuah tulus ikhlas. Kita bisa membayangkan bahwa ini akan menjadi gangguan signifikan dalam kehidupan keluarganya, dan istrinya mungkin tidak puas dengan arah baru yang diambilnya. Di tengah perjalanan Musa pulang ke Mesir, Tuhan menghadangnya dan ingin membunuhnya. Keluaran pasal 4 ayat 24. Istri Musa, Sipora, mengambil pisau dari batu. Dia memotong kulit katan anaknya, lalu dia menyentuh kaki Musa dengan kulit itu. Ayat yang ke-25. Pada waktu itu, Sipora mengatakan, "Sesungguhnya engkau adalah pengantin darah untukku." Pengantin darah yang dimaksud merujuk pada Kitan, ayat yang ke-26. Setelah itu Tuhan menghentikan perbuatannya. Melalui cara ini, Sipora menyelamatkan nyawa suaminya. Istilah pengantin darah terdengar aneh bagi banyak pembaca. Mengapa Tuhan mengirim Musa pada suatu misi dan kemudian berusaha menghabisinya? Mengapa Kitan pada anak laki-laki dianggap sesuatu yang menyenangkan bagi Tuhan? Yang pertama, kita perlu menyadari bahwa adanya penggunaan bahasa yang mudah untuk dipahami oleh manusia
dengan sebuah tindakan yang sebagaimana manusia lakukan. Jika Tuhan benar-benar ingin membunuh Musa, dia tentu saja akan berhasil. Tampaknya Tuhan mengancam dan menentang Musa dengan suatu cara, mungkin melalui penyakit parah, dan hal ini tampak terjadi karena Musa tidak mensunatkan anaknya laki-laki. Sunat merupakan simbol perjanjian antara Tuhan dan keturunan Abraham. Kejadian pasal 17 ayat 9-14. Setiap pria yang belum disunat harus dihapus dari keturunannya. Ayat yang ke-14. Ini dapat diartikan dengan sebuah arti dibuang atau bahkan meninggal. Musa yang berperan sebagai gembala di Midian tampaknya telah sepenuhnya meninggalkan identitasnya sebagai orang Israel, terbukti dengan tidak menyunat anaknya. Mungkin Musa merasa bahwa ia sudah terasing dari sukunya. Jadi mengapa ia perlu bersusah payah menjaga tanda perjanjian tersebut? Karena berbagai alasan dan mungkin juga akibat keberatan dari istrinya yang bukan berasal dari keturunan Israel. Ia tidak melakukan sunat pada putranya sendiri. Tuhan tidak mempermasalahkan hal ini hingga saatnya bagi Musa untuk kembali ke Mesir dan menjadi pemimpin bagi umat perjanjiannya. Sebelum Musa dapat menguasai kepemimpinan, ia harus merapikan dan dia harus menyelesaikan segala urusan pribadinya. Kita tidak diberi penjelasan mengenai latar belakang kisah ini, tetapi kita mengasumsikan bahwa telah ada percakapan tentang sunat antara Musa dan istrinya, karena Sipora tahu betul apa yang perlu dilakukan. Setelah mengatankan putranya, ia menyentuh kaki Musa dengan kulit katannya. Hal ini wajar jika Musa sedang sangat sakit dan hampir mati, sehingga tidak bisa melakukan sendiri. Menyentuh kaki Musa dengan kulit katan adalah tindakan yang menyembuhkan, karena menjadi bukti nyata bahwa keadaan penuh dosa telah diperbaiki. Seruan Sipora, sungguh engkau adalah pengantin darahku, merupakan sebuah keluhan atau tangisan. Ia perlu melakukan sesuatu untuk putranya yang masih kecil, yang sangat sakit dan juga berdarah. Hal tersebut adalah sesuatu yang tidak diinginkan dilakukan oleh ibu manapun, dan ia menyatakan kekesalannya mengenai kondisinya saat itu. Mungkin dia bahkan lebih dari Musa telah merancang untuk menghabiskan kehidupannya di dataran Midian sebagai seorang penggembala domba. Namun keluarganya telah terpisah untuk menjalani perjalanan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di samping itu, ia menyadari bahwa ia melakukan hal yang sama sekali tidak ia sukai. Dia marah kepada Musa mengenai hal tersebut dan menyebutnya pengantin darah. Dalam bahasa Inggris, istilah ini bisa diungkapkan sebagai suami dari kengerian atau ketakutan, pasangan dalam kesengsaraan atau penderitaan, atau keluarga kengerian atau ketakutan. Artinya bahwa perkataan Sipora yang mengatakan kepada Musa, engkau adalah pengantin darah bagiku, apabila Sipora tidak menikah dengan Musa, Sipora tidak akan melakukan hal yang begitu mengerikan kepada anaknya yang masih kecil. Sipora jarang disebut setelah insiden pengantin darah. Kita tidak mengetahui bagaimana keterkaitan dengan Musa, atau jika Sipora benar-benar mendapatkan Tuhan secara pribadi. Hal yang sama berlaku untuk anak-anak Musa yang tidak disebutkan setelah peristiwa ini. Bahkan secara jelas, keturunan Musa tidak mengambil peran sebagai pemimpin di Israel. Tidak ada kepastian apakah keluarga Musa tinggal bersamanya saat ia memimpin Israel. Tetapi Tuhan menggunakan Musa meskipun terdapat dinamika dalam keluarganya. Dalam kitab Perjanjian Baru, pemimpin gereja diharapkan memiliki keluarga yang tertib, yang tunduk, dan yang melakukan kehendak Bapa yang terdapat di dalam kebenaran firman-Nya, termasuk memiliki istri dan anak-anak yang setia,
sebagaimana tertulis dalam surat 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 12 dan surat Titus pasal 1 ayat 5 sampai 9. Demikianlah yang bisa saya bagikan tentang sebuah kebenaran pengantin darah. Jika saudara memiliki pendapat lain dari apa yang saya sampaikan, saudara bisa menulis dalam kolom komentar. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.